Pemirsa, perkembangan teknologi metaverse menjadi isu yang dibahas dalam presidensi G20 Indonesia. Ya, nilai ekonomi dari inovasi metaverse diperkirakan bisa mencapai $1 juta Amerika Serikat dan potensi besar itu tak lepas dari penciptaan ruang digital yang mempertemukan pelaku-pelaku dari metaverse. Diyakini metaverse bisa mendorong ekonomi digital di mana Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dengan 600.000 talenta digital per tahun. Selain itu ada juga potensi 30 juta UMKM serta kontribusi ekonomi yang diprediksi bisa mencapai $150 miliar Amerika Serikat pada tahun 2025. Metaverse dinilai bisa melahirkan inovasi yang membantu menciptakan pasar baru dari segala aspek mulai dari pendidikan, kesehatan hingga ekonomi. Indonesia dianggap bisa beradaptasi dan juga menggali potensi metaverse dengan baik jika infrastruktur didukung dan sudah optimal dan literasi masyarakat soal metaverse sudah inklusif. Sementara itu, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah pengembangan dalam teknologi augmented reality dan juga virtual reality. Riset PwC mengungkap teknologi VR dan juga AR untuk metaverse akan meningkatkan produk domestik bruto global $1,4 triliun Amerika pada 2030 mendatang. Dan selain kontribusi ke PDB global, perangkat VR dan AR serta menggait konten kreator untuk membuat program di metaverse bisa memberikan dampak ke pekerjaan baru di masa depan. Dan pengembangan teknologi ini dinilai mampu mendorong terciptanya 23,3 juta pekerjaan baru pada 2030. Oke, 2022 ke 2030 sebenarnya itu nggak terasa ya? Ya, cuma sisa 8 tahunan lah ya. Dan untuk membahas tema kita, kali ini mengulik potensi bisnis perusahaan MetaHuman sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Belinda Lewis, co-founder dan juga CEO dari Genesis. Selamat pagi Mbak Belinda. Pagi Prisa dan Vicky. Thank you so much for having me ya, IDX Channel. Oke, kita juga berterima kasih ya karena Mbak Belinda sudah mau join bersama kita. Boleh elaborasi lebih jauh buat yang belum kenal gitu ya, Genesis ini sebenarnya seperti apa sih? Oke, untuk Genesis itu kami adalah MetaHuman Company, di mana tujuan kami sebagai company itu kita meng-create MetaHuman, atau mungkin di market itu lebih sering dengar dalam bentuk sebagai virtual influencer. Nah, di sini kami juga merupakan aggregators untuk virtual influencer IP. Jadi di sini goal kami sebagai company di Genesis adalah kita ingin mendisrupt web to advertising, tapi juga at the end of the day kita meng-create building blocks ya untuk menuju ke dunia web3 dan juga ekosistem seperti metaverse dan seterusnya. Oke, artinya MetaHuman ini akan ada di metaverse begitu ya, dan Genesis ini sendiri memproduksi atau meng-create dan membuat lah ya meta-human yang kemudian akan masuk ke metaverse, kurang lebih seperti itu lah ya Mbak Belinda ya? Yes. Oke, baik, secara general sebetulnya bagaimana Genesis melihat potensi dari metaverse sendiri ke depan? Ya, tentunya dari Genesis itu melihat sangat besar ya untuk potensi ekonomi dan juga untuk di dunia metaverse. Seperti data yang tadi sudah di-share sebelumnya at the introduction, kami melihat apalagi sejak adanya pandemi ya, jadi ada itu yang namanya digital transformation dan juga acceleration. Dan kami melihat karena potensi itu sangat besar, terutama misalkan based on research ya, di tahun 2031 itu akan ada USD 3 trillion actually untuk di potensi ekonomi metaverse. Tapi dari USD 3 trillion itu, USD 1 trillion merupakan tersebar dari Asia Pasifik. Jadi if you imagine untuk negara Indonesia yang populasinya itu nomor 4 di seluruh dunia, dengan infrastruktur dan juga sistem dan juga secara market dan edukasi yang sudah ready pada tahun tersebut, bila 10% atau sampai 30% dari market itu boleh dan beraktivitas di dunia metaverse, tentunya pasti dampaknya sangat besar sekali. That's why Genesis hadir di sini sebagai salah satu platform untuk menjadi content creator juga ya di dunia metaverse ini. Wow, keren banget ya pengembangan MetaHuman Wiki. Terus permintaan akan MetaHuman kalau kita berbicara di Indonesia sendiri sejauh ini sudah seperti apa?
Ya, permintaan itu sudah tinggi ya untuk demand dan juga traction dari market maupun secara business partners dan juga investors itu sudah banyak sekali yang kami terima dan kami sangat bersyukur karena menurut saya itu di era dan timing sekarang itu sangat tepat sekali ya bahwa Genesis hadir dengan adanya kemarin juga dari Facebook berubah jadi Meta dan kita juga terekspos secara digital di mana banyak sekali NFTs dan blockchain teknologi yang sudah hadir, demand itu sudah ada dan masyarakat itu sudah mulai teredukasi juga untuk MetaHuman. So we're very grateful. Ya, sejauh ini segmentasi yang Genesis tuju itu segmen apa dan apa ya? Seberapa menarik segmen ini kemudian untuk terus dieksplor, Mbak Belinda? Ya, untuk segmen yang dituju itu kami ada dua kategori ya. Untuk pertama adalah secara market, di mana memang fokus kita itu ke milenial dan Gen Z. Tetapi recently dari Genesis itu kita baru launch juga satu karakter MetaHuman, namanya Love Caca. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat di Instagram, account-nya itu @love, @lab_caca, CACA. Dan itu kita ada prioritas di mana target audience merupakan milenial dangdut market. Jadi it's quite interesting for us to tap into certain target audience, dan kedepannya dari Genesis itu akan launching beberapa IP ke depan yaitu dalam bentuk MetaHuman di mana masing-masing akan mempunyai target audience, contohnya di kategori lifestyle, di kategori culture, travel, esports, and so on. Dan secara exploration-nya itu sangat interesting ke depan karena bukan hanya dari segi grooming the virtual influencer IPs dari Genesis, tapi juga kedepannya kita memberikan jasa what we do di Genesis untuk beberapa customers dan clients yang memang membutuhkan untuk fungsi-fungsi yang lebih banyak ya. Jadi the core problem yang kita ingin memberikan solusi adalah gimana kita menggunakan produk MetaHuman ini untuk scale up, untuk memberikan contohnya di sektor edukasi dan juga customer service, consistency dan juga scaling up. Baik, kalau saya lihat ya dari Love_Caca yang baru saja dibahas dan tadi sudah sempat ada juga ya di insert pemirsa, Wiki ini tuh dia bisa makan sate gitu ya dari fotonya, kemudian bisa sambil berdiri depan bajai gitu ya, bener-bener kayak manusia dan ngemper gitu Wiki sambil kulineran layaknya orang Indonesia asli. Betul, Berarti betul. masa ke depan akan influencer juga mungkin akan tergantikan oleh MetaHuman seperti ini ya? Kalau dari Genesis kita tidak ada tujuan untuk menggantikan influencer ya. Menurut saya at the end of the day humans itu is not replaceable. Tetapi kami di sini hadir untuk memberikan opsi di space influencer tersebut. Oke, dan space-nya tentu saja platformnya begitu tidak hanya di dunia nyata tapi masuk ke metaverse. Karena gini, kalau kita kemudian ingin memasuki dunia metaverse kan kita perlu satu sosok yang masuk ke metaverse begitu ya, dan itu adalah bentuknya adalah MetaHuman gitu, dan kebutuhan untuk ke sana itu sudah cukup tumbuh dan Genesis membaca market itu gitu ya, kurang lebih seperti itu ya Mbak Belinda. Betul. Oke, baik. Oke, Mbak Belinda, kalau saya lihat dari caption-caption yang ada di Instagramnya Caca gitu ya, ada apa namanya upaya dari Genesis sendiri untuk membumikan MetaHuman kepada segmen yang cukup mass di Indonesia, seperti misalnya Caca ini adalah cewek cantik asal Ngawi, terus kemudian sukanya dangdut dan lain sebagainya. Nah, upaya-upaya ini sebetulnya boleh disimpulkan sebagai strategi untuk meluaskan dan juga melakukan penetrasi di market Indonesia ya, Mbak Belinda. Ya, betul. Jadi memang itu merupakan salah satu strategi di mana pada awal kami rilis the first IP ya atau MetaHuman dari Genesis ini, targetnya itu memang untuk bukan hanya mengedukasikan masyarakat tapi memang untuk market ownership di Indonesia. Tapi kedepannya itu memang kita juga akan rilis beberapa IP dan karakter di mana targetnya bukan hanya ke Indonesia tapi eventually untuk ke Southeast Asia dan juga untuk ke global. Oke, dan animonya cukup tinggi loh Wiki yang mendapatkan komentar melalui akun Instagram, sudah benar-benar seperti seorang manusia yang lagi melakukan aksi apa terus dikomentarin gitu ya. Oke, ada nggak tantangan terberatnya Mbak Belinda, apa saja sih yang mungkin pemirsa juga harus tahu?
Ya, untuk tantangan berat, menurut saya tantangan itu bukan berat ya, tetapi sesuatu yang keeps our team and our founders behind Genesis ini semua semakin ambisius dan motivasinya, dedikasinya sangat tinggi untuk tackle terutama hal-hal seperti yang berhubungan dengan produk. Jadi dari segi teknologi, dari segi talent, kami selalu bertujuan untuk mengembangkan semua yang ada di dapur ya, ibaratnya di Genesis, dari segi recruitment of talents dan juga upgrading secara software, secara skills. Itu menurut saya yang salah satu tantangan lah yang paling terdepan ya, yang harus kami tackle juga, and very proud of the team that we have. Bagaimana dengan pembiayaan? Karena kan ini pasti infrastrukturnya butuh, karena ini masih baru sekali gitu ya di Indonesia berbicara mengenai metaverse. Ini gimana soal pendanaan? Untuk pendanaan kami juga sangat berterima kasih ya, karena kami baru recently closing untuk pre-seed round, dan kami memang juga very selektif dalam memilih investor-investor yang key. Menurut saya itu memberikan value proposition yang sangat bagus untuk bukan hanya dari segi pendanaan, tapi juga secara what kind of contribution yang dapat mereka bagikan dan share kepada kami dari Genesis untuk go to market secara teknologi, secara bisnis, dan juga ekosistem yang sangat kuat. Oke, saat itu ceritanya sebelum mendapatkan pendanaan seperti apa? Upaya apa yang dilakukan oleh Genesis hingga kemudian mendapatkan pendanaan lah ya dari konsorsium venture capital? Ya, betul. Jadi sebelumnya ceritanya yang startup ya, kita memang a very young startup, tetapi saya dan juga partner saya itu come up with a very strong business model, di mana itu kita tujuannya bukan hanya berkecimpung di arena advertising ataupun marketing, tapi memang roadmap-nya itu sangat panjang. Dan awalnya itu memang untuk breed ya, formasi tim awal itu tidak gampang, tapi akhirnya memang kita memberikan beberapa prototype, dan juga memang seperti biasa ya, lumrah di dunia startup kita melakukan banyak pitching, dan akhirnya kami diberkati banget bahwa semua investors yang kami approach dan seleksi itu ada tujuan tertentu, dan akhirnya sinerginya sangat bagus. Dan memang untuk timeline itu lumayan cepat ya, karena timingnya tepat dan demand-nya juga sudah ada. Secara produk quality pun kita sudah membuktikan adanya kualitas. Oke, sejauh ini pendanaannya digunakan untuk apa saja, Mbak Belinda? Pendanaan digunakan tentunya untuk talent dan resource. Kita akan upgrade dan grow the team. Yang kedua itu yang pastinya untuk teknologi, dan yang terakhir itu juga strategi untuk go to market. Oke, kebanyakan yang menjadi tim yang membentuk atau membangun dari sisi teknologinya ini orang SDM lokal atau masih banyak memang dari luar? Kita semua proud to say lokal ya, jadi semua anak-anak Indonesia yang kita rekrut di dalam tim kami. Baik, sejauh ini persaingannya seperti apa, Mbak Belinda, dan apa target dari Genesis dalam waktu dekat? Untuk persaingan itu menurut saya secara global itu sudah lebih banyak company ya yang berkecimpung di dunia ini, tapi menurut saya kalau dari skill global itu bukanlah saingan, malahan lebih panutan untuk kami sebagai Genesis reach to certain benchmark yang ingin kami targetkan untuk ke depan hari, dari produk maupun bisnis. Secara lokal itu persaingan belum banyak, tapi saya tidak suka atau tidak pernah say persaingan ya. It's actually a very healthy competition, persaingan yang sehat, dan juga menurut saya barriers to entry di dalam bisnis kami di industri ini sangat tinggi. Jadi the more companies that goes into this industry, semakin bagus ya untuk sharing knowledge-nya gitu. Harapan untuk waktu dekat bagi Genesis apa nih? Harapan kami adalah of course untuk grow the product, berevolusi lebih bagus lagi, market juga sudah ready untuk menerima dan interestnya makin tinggi, tapi at the end of the day market ownership Indonesia adalah salah satu goal kami, yang kedua adalah go Southeast Asia, dan at the end of the day go global. But at the end of the day, tujuan kami dan harapan adalah untuk memberikan positive impact ya kepada masyarakat dan konsumen, dan gimana kami juga bisa mengedukasikan masyarakat untuk membawa dari dunia Web 2 ujung-ujungnya nanti ke dunia Web 3. Oke, singkat, kalau saya mau bikin MetaHuman di Genesis, range-nya berapa? Range-nya, waduh itu akan di-disclose ya, kalau misalkan ada interested boleh kontak kami, ada di website kami ya. Baik. Thank you, Mbak Belinda sudah bergabung. Selamat pagi. Sampai jumpa, sukses untuk Genesis. Oke, tadi Wiki kan kita lihat ada namanya Caca gitu ya, manusia virtual. Saya punya pantun buat kamu, Wiki. Apa?
Jalan-jalan ke ibu kota. Cakep. Oke, cakep gitu ya. Cuaca cerah karena matahari. Cakep. Kenalin aku Love Caca, Cakep. si cantik dari Ngawi. Itu kamu ngambil dari captionnya atau kamu bikin sendiri? Rahasia Wiki, nanti kita oke. bahas. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Prisa Sombodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.